Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tubagus Rangin. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Korea mulai dari nol ya. Akan dibahas itu mulai dari huruf Korea, dari huruf-hurufnya mulai dari nol. Nah, huruf Korea itu dinamakan Hangul dan diciptakan oleh Raja keempat dinasti Joseon atau Raja keempat Korea. Jadi cikal bakal Korea itu yaitu kerajaan Joseon ya. Nah, diciptakan oleh Raja keempat yaitu nama rajanya yaitu Sejong atau sering disebut Sejong yang Agung. Nah, huruf Korea dinamakan Hangul. Di Hangul. Nah, atau dibaca Hangul. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sedangkan bahasa Koreanya itu dinamakan Hangugo. Ya, Hangugo. Nah, seperti itu. Nah, Hangul terdiri dari 40 huruf, dibagi menjadi 19 konsonan dan 21 buah vokal. Nah, kita akan membahas konsonan terlebih dahulu. Oke, video pelajaran bahasa Korea kita atau yang saya hadirkan ini secara manual ya, biar Anda sekalian yang menonton video ini benar-benar serasa sedang berada di dalam kelas. Oke, saya menggunakan whiteboard dan spidol. Yang pertama, konsonan. Yang pertama itu ada huruf Giok. Bunyinya kalau di awal suku kata yaitu berbunyi huruf G. Apabila di akhir suku kata itu berbunyi huruf K. Tapi ada di beberapa kata kadang Giok itu dari awal pun sudah berbunyi K. Nah, sebenarnya dalam bahasa Korea itu sendiri, dalam pelafalannya itu, giok itu antara G dan K, yaitu di tengah-tengah ya bunyinya. Contoh, kita tambahkan satu vokal, yaitu vokal A, misalnya untuk mencontohkan semua konsonan ya. Contoh, ditambahkan A, giok ditambah A. Maka ini bunyinya adalah Ga. Tetapi apabila di akhir, di sini ada giok, ini A, ini giok. Berarti ini bunyinya adalah gag. Ya, bukan gag. Oke. Konsonan yang kedua yaitu sang giok. Sang giok yaitu giok yang digabungkan atau dua buah huruf giok. Nah, ini bunyinya ini K, mau di awal, mau di akhir tetap bunyinya K. Nah, contoh penggunaannya atau contoh penulisannya yaitu misalkan seperti ini. Sanggiak ditambahkan huruf vokal A, jadi K. Bunyinya ini K. Apabila di bawah atau di akhirnya ini ada sanggiak, maka ini bunyinya itu kak. Ya, awal K, akhir juga K. Oke. Yang ketiga yaitu huruf Nian. Bentuknya seperti giok yang terbalik. Ini nama hurufnya adalah Nian. Ya. Bunyinya adalah N. Mau di awal, mau di akhir ini bunyinya N. Contoh Nian ditambah A. Maka ini bunyinya adalah Na. Apabila di akhir suku kata ini ditambahkan nian lagi, maka ini bunyinya adalah nan. Oke, paham? Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah diget. Diget seperti nian tapi ada garisnya lagi. Nah, seperti ini ya, seperti huruf C pada alfabet. Nah, diget bunyinya adalah D. Apabila di awal suku kata dan T di akhir suku kata. Tapi kadang juga di suatu kata
terkadang diget itu di awal juga udah huruf T ya pengucapannya. Contoh sederhananya yaitu diget ditambah vokal A, maka ini bunyinya adalah da. Apabila di akhir suku kata diget dipakai, maka ini bunyinya adalah dat ya, bukan dad. Oke, kalau dad maka ini salah. Lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya adalah sang diget. Sang diget adalah diget yang digabung menjadi satu ya, dua buah diget yang digabungkan menjadi satu. Nah, sang diget ini bunyinya adalah T. Contoh, sang diget ditambah A, maka ini bunyinya ta, bukan da ya, bukan da seperti diget, bukan, ini salah. Oke, nah, apabila di akhir misalkan, maka ini bunyinya tat. Oke, cukup untuk sang diget. Kita lanjut ke konsonan berikutnya. Nah, apabila ini terasa cepat, bisa Anda stop dulu ya. Stop dulu, nanti Anda lanjut lagi. Oke, lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu real. Nah, real ini bentuknya seperti huruf S, tetapi terbalik ya. Real ini bunyinya apabila di awal suku kata yaitu R, apabila di akhir suku kata yaitu L. Ya. Contohnya, contoh sederhananya misalkan real ditambah A. Kita pakai satu vokal saja dulu ya. Kita tulis di sini lah. Ini adalah A. Nah, real ditambah A. Jadi ini bunyinya ra. Nah, apabila di akhir, maka bunyinya ini ral ya, karena 3. 1, 2, 3 R, A, L. Jadi ral. Kita lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu miem. Miem. Nah, miem bentuknya kotak ya. Ini namanya miem. Bunyinya adalah M. Mau di awal, mau di akhir sama bunyinya M. Contoh, ini miem, terus ini A. Maka ini dibaca ma. Miem A, terus ditambah lagi miem, maka ini bunyinya mam. Oke, lanjut. Kita lanjut ke biep. Nah, biep seperti ini. Ini nama hurufnya adalah biep. Bunyinya adalah B di awal, P di akhir suku kata. Contoh, B atau biep ditambah A, maka ini bunyinya adalah ba. Apabila di akhirnya kita tulis biep lagi atau kita tambahkan biep, maka ini bunyinya P, jadi bab. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau paham sampai sini, kita lanjut ke konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya yaitu sang biep. Yaitu biep, dua buah biep yang digabungkan. Ini sang biep. Nah, ini bunyinya yaitu P. Ya, bunyinya itu P. Contoh, ini sang biep, kemudian kita tulis huruf A, maka ini bunyinya pa. Nah, apabila kita tulis lagi di sini sang biep, maka ini bunyinya adalah pap. Lanjut lagi. Kita lanjut.
ke konsonan siat. Oke. Konsonan siat. Nah, konsonan siat ini bunyinya S apabila di awal dan T apabila di akhir suku kata ya. Contohnya seperti apa? Ini sang siat ya. Kemudian ini A. Maka ini dibacanya sa. Nah, kalau di sini dikasih lagi sang siat, maka di sini T ya, karena sang siatnya di akhir suku kata. S-A-T, jadi sat. Oke, paham? Selanjutnya yaitu sang siat. Nah, yaitu dua buah siat yang digabungkan. Sang siat. Nah, ini sama seperti siat, cuman lebih tebal ya, lebih mendesis ya S-nya. Kadang suka disebutkan ini S-nya double gitu. S gitu seperti itu, atau padahal mah biasa saja ya. Gak apa-apa. Ini sang siat apabila di awal itu S, kalau di akhir itu T. Oke. Contoh. Nah, sang siat ditambah A. Kita biar mempermudah, kita memakai vokal A dulu saja ya. Memakai vokal A dulu. S tambah A, maka dibacanya sa. Oke. Nah, apabila sang siat di akhir, maka ini hurufnya T. Jadi sat. S-A-T. Sat. Pak, kok cara penulisannya seperti itu? Nah, nanti untuk penulisan bahasa Korea nanti akan dibahas ya di segmen lain. Oke, kita sekarang mengenal huruf saja dulu ya. Nah, cara penulisan itu berbeda-beda tergantung jenis vokalnya nanti ya. Ada vokal berdiri, ada vokal duduk. Nanti dibahas di vokal ya. Lanjut. Setelah sang siat ada iyeng yang bentuknya seperti O. Nah, iyeng ini tidak ada bunyinya di awal. Di awal tidak berbunyi, di awal suku kata. Tidak ada bunyi ya. Tapi apabila di akhir itu bunyinya eng di akhir ya. Contoh, nah ini yang. Nah, ditambahkan vokal A, maka ini bunyinya A doang. A saja. Ya, bunyinya itu A. Tidak ada engnya, tidak enga, tapi A saja. Karena di awal. Tapi apabila di akhir suku kata, maka ini ada bunyinya, jadi ang. Bingung? Oke, saya kasih contoh yang lain. Pakai menggunakan konsonan yang lain. Kita memakai konsonan giak. Giak itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini bunyinya G ya. Ditambahkan A, maka ini jadi ga. Nah, kita tambahkan konsonan eng di akhir, maka ini jadi gang. Paham? Tapi apabila seperti ini, maka ini tidak berbunyi. Ini A saja bunyinya ya. Tidak nga, tidak. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke konsonan jiat. Konsonan jiat, nah ini bunyinya J di awal, apabila di akhir itu T. Contoh, nah ini J, jiat tambah A, jadi ja. Oke, kalau tambahkan lagi jiat, maka jadi T, jadi J, A, T, jadi jat. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti silahkan ketik saja di kolom komentar. Kita lanjut ke konsonan berikutnya, yaitu sang jiat. Ya, bunyinya C. Sang jiat adalah berbunyi C di awal dan di akhir itu T. Awas, ada beberapa gambar di Google
ini menyatakan bahwa Sangjiat berbunyi J itu salah. Ya, Sangjiat bunyi J di awal itu salah. Bunyi Sangjiat itu C. Ya, kalau di akhir itu T. Nah, contohnya ini Sangjiat tambah A jadi ca. Oke. Jadi ca. Kalau di akhir, nah ini T jadi cat. C A T. Cat. Oke. Lanjut. Kita ke ciet. Nah, ciet itu huruf ciet ada garis di atasnya ya kecil. Nah, ini ciet bunyinya CH. Ya, C ada hanya C. Ya, seperti itu. Kalau di akhir itu T. Contoh ciet tambah A jadi ca. Ditambah ciet di akhir jadi cat. C A T jadi cat. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Kita ke huruf kiak. Huruf kiak bunyinya adalah KH. Ya, KH. Kalau di akhir itu K. Contoh, ini ini kiak, ini A, jadi K. K. Ya. Kalau di akhir jadi kak. Kita tulis lagi di akhir jadi kak. K A K. Kak. Kita lanjut. Nah, sekarang yang bentuknya seperti huruf E pada alfabet. Nah, ini adalah huruf tiet. Nah, ini TH ya bunyinya. Kalau di akhir itu T. Contoh, ini tiet ditambah A, maka bunyinya adalah ta. Sekali lagi, bunyinya adalah ta. Kalau kita tambahkan tiet di akhir suku kata, maka di sini kita tambahkan T. Makanya bunyinya jadi tat. Tat. Ya. T A T. Jadi tat. Lanjut. Ada dua lagi. Nah, selanjutnya ada huruf piep. Nah, huruf piep bentuknya seperti ini. Nah, bunyinya itu PH. Ya. Nah, kalau di akhir P. Piep. Contoh, ini piep ditambah A. Jadi bunyinya adalah pa. Sekali lagi bunyinya adalah pa. Apabila kita tambahkan piep lagi di akhir, maka bunyinya pap. Oke. Sekali lagi pap. P A P. Jadi pap. Kita lanjutkan. Hiat. Yang terakhir adalah konsonan hiat. Bentuk konsonan hiat beda-beda ya, tergantung penulisannya, jenis penulisannya. Ada yang seperti ini, ada yang nulisnya seperti ini juga ada, sama saja ya. Nah, ini H ya, hiat. Nama hurufnya adalah hiat. Bunyinya adalah H di awal suku kata, T di akhir suku kata. Contoh, nah ini hiat, ini A, maka bunyinya H. Kalau ada hiat di sini jadi T, maka bunyinya T. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Silahkan klik like dan subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, jalbu takdirimnida. Jumpa lagi bersama saya Tubagus Rangin. Kali ini saya akan melanjutkan video dari pelajaran bahasa Korea sebelumnya, yaitu ketika kita membahas konsonan dalam bahasa Korea. Nah, sekarang kita akan membahas vokal. Oke, kita akan membahas vokal. Vokal dalam bahasa Korea terdapat 21 huruf.
Dan ini terdiri dari, kita bagi dua dulu ya. Ada vokal tunggal, dan vokal ganda atau rangkap. Nah, vokal tunggal ini jumlahnya ada 10. Sedangkan vokal rangkap jumlahnya ada 11. Nah, untuk vokal tunggal ini dibagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama vokal berdiri, yang kedua vokal duduk. Nah, untuk vokal berdiri dan vokal duduk ini perbedaannya, vokal berdiri itu berasal dari vokal I, sedangkan vokal duduk berasal dari vokal E. Dan nanti akan berbeda di cara penulisan katanya ya. Nanti akan berbeda antara penulisan dengan menggunakan vokal berdiri dan penulisan dengan menggunakan vokal duduk. Nah, kalau vokal rangkap itu beda sendiri ya klasifikasinya. Sekarang kita akan membahas vokal tunggal dulu ya. Oke. Vokal tunggal. Vokal tunggal itu ada 10 ya. Yang berbentuk atau yang jenis vokal berdiri ada 5 dan vokal duduknya ada 5. Nah, vokal berdiri itu berasal dari huruf vokal I. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan vokal duduk berasal dari vokal E. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, vokal yang pertama atau vokal berdiri yang pertama yaitu vokal A, kemudian vokal Ya, vokal O, dan vokal Yo. Kemudian yang terakhir adalah vokal I. Saya ulang lagi, ini A, kemudian Ya, lalu O, nah kemudian Yo ya. Nah, O-nya O tipis ya, maaf, O, kemudian Yo, dan I. Lalu untuk vokal duduk itu kita ada O, kemudian Yo, ada U, kemudian U, dan E. Saya ulangi, ini adalah O, ini Yo, kemudian U, U, dan E. Nah, ini E ya, kalau bahasa Sundanya itu E. Nah, tapi di dalam pelajaran bahasa Korea kami suka, atau dalam dunia internasional E itu suka ditandai dengan huruf U yang ada garis sedikit di atasnya ya. Ini E. Saya ulangi, ini A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, U, E. Saya ulangi, A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, U, E. Oke. Ada sedikit persamaan ya, barangkali masih bingung antara ini O dan O. Saya ulangi, ini O, ini O. Jadi O ini tipis ya, O biasa, O. O, nah seperti itu. Nah, kalau ini O. Nah, ini juga Yo, ini Yo. Sekali lagi ini Yo, ini Yo. Oke. Nah, sekarang kita
akan membahas vokal rangkap. Vokal rangkap. Oke. Sekali lagi, ini adalah vokal rangkap. Nah, vokal rangkap yang pertama yaitu ada E. Nah, sekali lagi ada E. Vokal rangkap E itu gabungan antara A dan I. Ya, ini adalah E. Nah, ini E atau suka ditulis AE ya. Nah, ini penulisan saja ya. Sebenarnya bunyinya adalah E. Jadi lidah kita ketika mengucap E itu digigit ya. E. Digigit, oke. E. Kemudian ada Y, yaitu vokal ya digabungkan dengan vokal I. Nah, ini dibacanya Y. Sekali lagi dibacanya Y. Lalu ada vokal E biasa ya. E yang sering kita gunakan atau sering kita ucapkan, yaitu E biasa. Yaitu dari huruf O dan I. Nah, ini E aja biasa ya. Sekali lagi, ini adalah E. Yang keempat ada Y, yaitu dari huruf yo ya dengan I. Nah, ini Y. Sekali lagi, ini adalah Y. Kemudian ada wa. Wa itu gabungan dari O dan A. Nah, ini diucapkannya wa. Ya, sekali lagi, ini adalah wa. Kemudian ada W. W itu gabungan dari 3 vokal, yaitu gabungan dari O, kemudian A dan I. Nah, ini W. Oke, sekali lagi, ini adalah W. Lalu ada W lagi ya, gabungan dari O ditambah I. Ini W lagi. Ini W, ini W. Kemudian ada wo ya. Wo itu gabungan dari U dan O. Nah, ini vokal wo. Lanjut, ada W lagi nih. W yang satunya atau W ketiga gabungan dari huruf U, huruf O, dan huruf I. Nah, ini W. Nah, lanjut ada wi. Wi itu gabungan dari U dan I. Nah, ini wi. Yang terakhir adalah ei. Ei itu gabungan dari E dan I. Nah, ini bunyinya adalah ei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, vokal rangkap itu ada 11. Vokal tunggalnya ada 10. Nah, vokal tunggal dibagi 2, yaitu vokal berdiri ada 5 dan vokal duduk ada 5. Jadi semua jumlah vokal dalam bahasa Korea itu ada 21 dan konsonan ada 19. Jadi total huruf Korea itu ada 40 ya. Oke, saya ulangi pengucapan atau dan juga bentuk vokal rangkap. Yang pertama ini adalah E. Sekali lagi, ini E, Y, Y, E, E, Y, Y, wa, W, W, W,
we, wo, we, wi, ui. Oke, cukup sekian dulu penjelasan pelajaran dari saya untuk pembahasan vokalnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan atau tulis di kolom komentar. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tubagus Langit Channel. Kali ini saya akan lanjut membahas tentang bahasa Korea. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sistematika penulisan bahasa Korea. Jadi sistematika cara penulisan kata dalam bahasa Korea tentu saja berbeda dengan cara penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Korea, penulisan kata berdasarkan suku kata. Dalam satu suku kata minimal terdiri atas 2 huruf, maksimal 4 huruf. Setiap kata selalu diawali dengan konsonan dan diikuti vokal. Cara pembentukan kata dan suku katanya ya. Oke. Jadi syaratnya pertama itu minimal ada 2 huruf ya, minimal 2 huruf, maksimal 4 huruf. Nah, pertanyaannya begini, Pak, gimana jika di kata A misalkan, kata A yang vokal doang kan, A atau I atau U. Nah ini gimana Pak? Ini kan cuman 1 huruf kalau berdasarkan penulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau alfabet. Nah untuk penulisan vokal seperti ini yang kita anggap hanya 1 huruf, dalam bahasa Korea itu selalu diikuti oleh konsonan ing. Nah, masih ingat konsonan ing? Nah ini konsonan ing itu apabila di awal suku kata itu tidak berbunyi. Jadi konsonan ing kemudian barulah kita masukkan vokal. Nah ini bunyinya itu A. Jadi apabila menulis A hanya seperti ini saja, 1 huruf, maka ini salah. Karena dalam aturan sistematika penulisan bahasa Korea minimal itu harus 2 huruf minimal dan selalu diawali oleh konsonan. Makanya nah fungsi konsonan ing itu untuk mengawali ketika kita akan menulis vokal saja ya. Jadi ing ditambah vokal, misalkan ini A, ing ditambah vokal I, maka ini dibacanya I. Ing ditambah vokal U, maka ini dibacanya U. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjut ke sistematika penulisan. Jadi 2 rumus pokoknya itu pertama minimal 2 huruf, yang kedua maksimal 4 huruf. Nah sekarang bagaimana cara menulisnya? Ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu konsonan plus vokal berdiri, plus vokal berdiri. Nah, vokal berdiri itu yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, itu kan vokal yang berasal dari huruf vokal I ya. Nah, lanjut caranya gimana, yaitu konsonan plus vokal, jadi ke samping
penulisannya seperti ini, konsonan baru kemudian vokal. Caranya gimana? Yaitu contoh konsonannya itu ada jiat, nah ditambah vokalnya itu A, vokal berdirinya A, maka penulisannya yaitu seperti ini. Oke. Nah, contoh yang lain misalkan ada giak ditambah vokal O misalkan, maka jadinya seperti ini. Contoh yang lain ada vokal ada konsonan ciat ditambah vokal I, maka penulisannya seperti ini. Sangat mudah kan? J A ja, giak tambah O jadi ko, ciat tambah I jadi ci. Nah, sangat mudah, sama seperti penulisan alfabet ya, atau dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Lanjut yang kedua, rumus yang kedua yaitu konsonan ditambah vokal, vokalnya vokal berdiri ya, vokal berdiri ditambah konsonan lagi. Gimana nih cara nulisnya? Apabila ada konsonan, tulis vokal berdiri, terus konsonan lagi. Nulisnya seperti apa? Nah, nulisnya itu seperti ini, konsonan, vokal, baru konsonan di bawah. Jadi seperti ini caranya ya. Contohnya gimana? Misalkan ada nian ditambah yo ditambah nian lagi misalkan. Nah, maka penulisannya ini seperti nian dulu, terus vokalnya nyo, terus niannya di sini ya, bukan di sampingnya lagi seperti kita, bukan, jadi di bawah. Nian yo nian dibacanya nyon. Contoh yang lain misalkan giak ditambah A ditambah nian, jadinya giak, A-nya di sini, niannya di sini, jadinya gan. Oke, paham? Konsonan plus vokal berdiri plus konsonan, maka cara penulisannya konsonan dulu, terus vokal dulu di depannya, terus konsonannya lagi itu di bawahnya. Lanjut. Konsonan ini yang ketiga ya, tata cara yang ketiga, konsonan plus vokal duduk. Nah, sekarang kita bahas vokal duduk. Maka penulisannya itu ke bawah, konsonan dulu, nah terus vokalnya di bawah, bukan di samping. Vokal duduk itu apa? Nah, kemarin sudah jelaskan. Apabila masih kurang paham apa itu vokal duduk, silahkan cari videonya ya, di video yang sebelumnya. Nah, untuk vokal duduk, nah itu vokal yang berasal dari vokal E. Nah ini, jadi ada U, ada U, ada O, ada Yo, dan E. Nah ini ya vokal duduk. Oke, contoh penulisannya, misalkan vokalnya itu siat ditambah U, maka cara menulisnya yaitu siat dulu, terus O nya itu di bawah. Nah ini so ya. Contoh yang lain misalkan ada jiat ditambah U, maka cara penulisannya itu jiat terus U ya. Lanjut kita ke cara penulisan yang ketiga. Cara penulisan penulisan yang keempat, tadi yang ketiga ya. Yang keempat ini konsonan plus vokal duduk plus konsonan lagi.
gimana Pak cara nulisnya? Nah, cara nulisnya sama, ini ke bawah. Konsonan dulu, kemudian vokal, kemudian konsonan. Jadi seperti ini ya cara penulisannya. Oke. Nah, jadi konsonannya contohnya nien ditambah vokalnya itu u ditambah nien lagi, maka cara penulisannya itu ke bawah nih, nien u nien, dibacanya nun. Contoh yang lain Pak. Oke, contoh yang lain misalkannya real ditambah ditambah real, maka penulisannya itu real tambah real. Oke, paham ya? Jadi konsonan plus vokal duduk plus konsonan, maka penulisannya itu ke bawah. Konsonan, vokal duduk, konsonan. Kita lanjut ke cara penulisan yang kelima. Cara penulisan yang kelima yaitu konsonan plus vokal rangkap. Pak, vokal rangkap itu apa? Nah, kalau Anda mengikuti video saya atau channel saya, maka akan tahu ya, karena di video pembelajaran bahasa Korea atau belajar bahasa Korea yang sebelumnya itu sudah dibahas apa itu vokal rangkap dan apa itu vokal duduk dan juga vokal berdiri. Jadi vokal rangkap itu gabungan dari 2 sampai 3 vokal ya. Jadi 2 vokal yang digabungkan atau 3 vokal yang digabungkan. Oke, lanjut kita ke sistematika penulisan kelima, yaitu konsonan plus vokal rangkap yang berdiri. Nah, contohnya apa itu vokal rangkap yang berdiri? Contohnya itu E, Y, E, Y. Nah, kalau yang seperti ini maka penulisannya itu ke samping. Seperti ini, konsonan plus vokal rangkap. Caranya ya. Bagaimana? Contohnya misalkan giek ditambah E, maka penulisannya ya ke samping begini ya. Misalkan nien ditambah E, maka ya penulisannya seperti ini. Lanjut ke sistematika penulisan yang keenam. Nah, konsonan plus vokal rangkap yang tidak berdiri atau yang duduk ya, atau gabungan. Jadi cara penulisannya yaitu ke bawah, konsonan vokal rangkap. Contoh seperti apa? Contoh giek ditambah vokal rangkapnya itu wi, maka penulisannya itu seperti ini. Oke, contoh yang lain misalkan siat ditambah w, maka penulisannya seperti ini ya. Lanjut kita ke sistematika penulisan yang ketujuh. Konsonan, vokal rangkap plus konsonan. Vokal rangkap plus konsonan. Caranya seperti apa? Yaitu konsonan plus vokal rangkap. Kalau yang berdiri ya ke samping dulu, vokal rangkap berdiri, terus konsonan lagi. Kalau vokal rangkapnya yang berdiri ini ada 2 jenis ya. Jadi seperti ini. Contoh giek ditambah E ditambah
nien, maka penulisannya seperti ini ya, giak tambah e tambah nien. Contoh yang lain, real ditambah y ditambah nien, jadinya real y yen, seperti ini ya. Nah, kalau penulisan yang kedua yaitu vokal rangkap yang duduk, maka cara penulisannya itu ke bawah seperti ini. Konsonan, vokal rangkap, konsonan. Jadi seperti ini ya. Contohnya giak tambah wo ditambah nien, maka jadinya nah seperti ini, won. Lanjut contohnya, contoh yang lain lagi, biak ditambah wo ditambah nien, jadi won. Nah seperti ini ya. Atau yang ketiga, misalkan biak ditambah w, misalkan tambah w ditambah miem, contoh, jadi biak w miem. Jadi seperti ini ya. Oh, maaf ini tidak terbaca. Nah, jadi itulah 7 cara penulisan atau sistematika penulisan dalam bahasa Korea ya. Jadi tidak semuanya itu ke samping, jadi ada yang ke bawah. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Silahkan klik like dan subscribe channel ini, dan silahkan bagikan jika memang video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tubagus Rangin. Kali ini di video ini kita akan membahas kembali tentang pelajaran bahasa Korea. Sekarang kita akan membahas bab pengucapan. Nah, untuk pengucapan dalam bahasa Korea erat kaitannya dengan bunyi konsonan akhir ya. Jadi konsonan akhir di dalam bahasa Korea itu dinamakan bachim. Jadi bachim adalah konsonan mati atau konsonan yang dalam penulisannya terletak di bawah vokal hidup, atau dengan kata lain bachim adalah konsonan yang terletak pada akhir suatu suku kata. Saya ulangi, bachim adalah konsonan yang terletak di akhir suatu suku kata. Contoh, nah ini ada kata sonsengnim. Yang pertama ini ada kata sonsengnim. Di kata sonsengnim ini kita pecah menjadi 3 suku kata. Jadi di dalam satu kata itu pasti terdapat suku kata. Di dalam suku kata pasti terdapat huruf ya. Nah, kalau membahas tentang bachim, maka kita harus memecah dulu dalam satu kata itu ada berapa suku kata. Nah, di dalam kata sonsengnim ini terdapat 3 suku kata. Yang pertama suku kata son, yang kedua suku kata seng, yang ketiga suku kata nim. Oke. Nah, di suku kata son ini terdapat 3 huruf. Yang pertama siat, kedua o, yang terakhir nien. Nah, di huruf terakhir ini nien adalah sebuah konsonan, maka nien dinamakan
bacim. Jadi ini bacim pertama di kata son seng nim. Yang kedua di suku kata seng ini sama, terdapat 3 huruf. Huruf yang pertama yaitu siat, ini konsonan. Huruf yang kedua ini adalah ini adalah vokal, dan yang terakhir ini yang bulat ini ang, ini adalah konsonan. Nah ini berarti bacim ya. Yang ketiga di suku kata nim. Di suku kata nim juga terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf nien, ini konsonan. Yang kedua huruf i adalah huruf vokal. Yang terakhir huruf miem, ini adalah konsonan. Maka di suku kata nim ini terdapat bacim miem, yaitu ini. Berarti di kata son seng nim terdapat 3 bacim. Bacim yang pertama adalah nien, bacim yang kedua adalah yang, bacim yang ketiga adalah miem. Ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Di kata hanggugo hakwon. Di kata hanggugo hakwon ini terdapat 5 suku kata ya. Tapi tidak seperti di kata son seng nim. Di kata son seng nim di setiap suku katanya itu terdapat bacim. Nah, sedangkan di kata hanggugo hakwon ini tidak semuanya suku katanya itu terdapat bacim. Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada suku kata han. Nah, suku kata guk, suku kata o, suku kata hak, suku kata won. Nah, nanti oke. Di suku kata han ini terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf hiat, yang kedua huruf a, terus yang ketiga huruf nian. Nah, nian sendiri adalah sebuah konsonan, maka nian adalah bacim. Yang kedua di suku kata guk ini ada giak, ada u, dan ada giak lagi. Giak adalah sebuah konsonan dan ini terdapat di akhir suku kata, maka ini juga disebut bacim. Terus di suku kata o, ini tidak terdapat bacim karena huruf terakhir di suku kata ini adalah o adalah vokal. Jadi ini hanya 2 huruf ya. Pertama huruf yang, ini adalah sebuah konsonan, yang kedua huruf o ini adalah sebuah vokal, maka ini tidak terdapat bacim. Kemudian di suku kata hak ini terdapat 3 huruf. Huruf yang pertama hiat, huruf yang kedua a, huruf yang terakhirnya itu giak. Giak adalah sebuah konsonan dan ini terdapat di akhir suku kata, maka ini juga disebut bacim. Terus di suku kata terakhir yaitu won, ini terdapat 3 huruf. Yang pertama yang konsonan, yang kedua wo, ini sebuah vokal, yang terakhir nian, ini sebuah konsonan dan ini juga terdapat di akhir suku kata. Maka nian ini dinamakan bacim. Jadi di kata hanggugo hakwon ini hanya terdapat 4 bacim ya. Jadi bacim yang pertama itu nian, yang keduanya giak, terus giak lagi, terus yang terakhir nian lagi ya. Oke, paham apa itu bacim? Saya ulang lagi, bacim adalah konsonan yang terdapat di akhir suku kata. Oke, lanjut kita ke aturan pengucapan. Nah, dalam aturan pengucapan atau barem gyuchik ya. Barem itu pengucapan, gyuchik itu aturan. Dalam aturan pengucapan di bahasa Korea, nah itu erat kaitannya juga dengan itu bacim ketemu iyang. Nah, itu bacim ketemu iyang. Nah, bacim sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Ada bacim tunggal dan ada bacim rangkap. Bacim tunggal adalah konsonannya yang terdapat di akhir suku kata tersebut hanya 1 buah konsonan.
Nah, sedangkan bacim rangkap adalah bacimnya itu terdapat dua konsonan ya. Jadi ada dua konsonan di akhir suku kata. Itu dinamakan bacim rangkap. Apabila konsonannya hanya ada satu di akhir suku kata, maka itu dinamakan bacim tunggal. Oke, untuk bacim tunggal, apabila bacim tunggal bertemu dengan ing, maka pengucapan bacim tersebut itu menggantikan posisi konsonan ing. Awas, pengucapannya saja ya. Dalam penulisannya sama sekali tidak ada yang berubah. Ini hanya pengucapannya saja atau cara membacanya saja. Nah, ini ada contoh satu adalah di kata emak. Nah, dalam kata emak, maka pengucapan bacim tunggal miem akan menggantikan kedudukan konsonan ing. Jadi suku kata pertama yang tadinya berbunyi e itu menjadi dan suku kata yang kedua yang tadinya bunyinya ak itu menjadi mak. Ya. Nah, ini saya perjelas. Nah, dalam kata emak ini ya, dalam kata emak itu jadi dalam kata emak ini terdapat bacim miem ini. Bacim ini bertemu dengan konsonan ing. Jadi apabila ada bacim tunggal bertemu dengan konsonan ing, maka konsonan ing tersebut seolah-olah digantikan posisinya itu sama bacim tersebut. Paham tidak? Nah, apabila ini dipisah, apabila ini dipisah, maka ini kan terus ak. Kalau dipisahkan seperti itu, ak. Tapi cara bacanya atau pengucapannya itu tidak seperti itu ya dalam bahasa Korea. Jadi apabila ada bacim tunggal bertemu dengan ing, maka bunyi konsonan ing ini seolah-olah digantikan oleh bacim tersebut. Jadi loncat ke sini ya. Jadi ke situ. Jadi emak. Bacanya itu emak. Saya ulangi sekali lagi. Apabila bacim tunggal bertemu dengan ing, maka konsonan ing tersebut pengucapannya itu digantikan oleh bacim ya. Ya, loncat ke situ. Jadi cara baca ini adalah jadi mak. Jadi emak ya, bukan ak. Oke, kita lanjut ke bacim rangkap. Oke, untuk bacim rangkap, apabila bacim rangkap atau bacim yang ada dua huruf di akhir suku kata tersebut, apabila bacim rangkap bertemu dengan konsonan ing, maka pengucapan bacimnya itu hanya bacim yang paling akhir atau bacim yang letaknya di belakang yang seolah-olah berpindah menggantikan posisi konsonan ing. Jadi bacim yang satunya yang sebelumnya itu tetap posisi pengucapannya itu, dan bacim yang paling akhirnya itu loncat menggantikan posisi ing. Contohnya di dalam kata ilgeseo. Nah, kata ini ilgeseo. Jadi dalam pengucapannya bacim rangkap riel dan giak, bacim terakhir yaitu bacim giak akan menggantikan posisi konsonan ing. Suku kata pertama yang asalnya berbunyi ik itu ya ik menjadi il, dan suku kata kedua yang asalnya itu menjadi ge, dan berikutnya tetap ya seo. Jadi dibacanya itu ilgeseo, bukan ik seo, salah ya. Jadi ilgeseo. Jadi saya perjelas di sini. Nah, dalam kata ilgeseo ini terdapat bacim rangkap. Bacim rangkapnya yaitu ini nih, riel dan giak. Riel dan giak itu sama-sama konsonan dan sama-sama terdapat di akhir suku kata ik itu ya. Suku kata itu. Nah, sedangkan di sini riel dan giak ini bertemu dengan ing, maka
cara pengucapannya itu bacim yang pertama tetap. Nah, bacim gioknya yang kedua ini loncat ya, seolah-olah menggantikan posisi yang. Nah, kalau seo-nya ini tetap ya. Paham? Jadi bacim yang pertamanya tetap, bacim yang keduanya loncat, seolah-olah menggantikan jadi ini dibacanya ilge seo. Jadi bukan ilge seo tapi ilge seo. Oke, cukup dulu untuk pembahasan bahasa Korea kali ini. Nah, untuk bab pengucapan, nah ini masih banyak sebenarnya ya. Cuman kita sekarang bahas bacim saja dulu ya. Apa itu pengertian bacim? Saya ringkas di akhir video ini. Bacim adalah konsonan yang terdapat pada akhir suku kata di dalam bahasa Korea. Nah, bacim sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bacim tunggal dan bacim rangkap. Bacim tunggal adalah bacim yang hanya satu konsonan saja di akhir suku kata, sedangkan bacim rangkap itu bacimnya terdapat dua konsonan. Apabila bacim tunggal bertemu dengan yang, maka yang itu seolah-olah tergantikan posisinya itu oleh bacim tersebut ya pengucapannya. Sedangkan apabila bacim rangkap ketemu yang, maka bacim yang pertama itu tetap posisinya, sedangkan bacim yang terakhir atau bacim yang paling belakang itu menggantikan posisi yang dalam pengucapannya. Sedangkan untuk penulisannya itu sama sekali tidak ada yang berubah ya. Jadi cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dan pelajaran bahasa Korea ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.